rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta umur yang panjang agar dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjungkan atas kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang tua adalah wali yang dititipkan oleh Tuhan untuk anak-anak mereka. Jika seorang anak menentang orang tuanya, berarti dia menentang Tuhannya. Demikianlah ungkapan Tom Kelly dalam bukunya Magic Word That Change Your Life. Apa yang kita lihat sekarang, hadirin, anak yang merupakan tamslatul qulub di sebuah hati, belahan jantung, penerus cita dan cerita setiap orang tua, telah menodai peradaban manusia pada zaman ini. Sejak Kan'an ditelan banjir akibat menentang ayahnya untuk menyembah Allah, Alqamah yang sulit menghembuskan nafas terakhirnya akibat lebih memuliakan istrinya yang cantik jelita daripada ibunya yang tua renta, dan Maling Kundang yang dikutuk menjadi batu akibat lebih memuliakan harta daripada ibunya yang tidak berdaya. Namun kejahatan Kan'an, Alqamah, dan Maling Kundang tidak sebanding dengan kejahatan anak-anak pada zaman sekarang. Tidak sedikit anak yang tidak menghargai orang tuanya, dan bahkan ada yang rela menganiaya, memperkosa, dan bahkan membunuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas, apakah kita rela jika anak-anak kita seperti itu? Tentu tidak. Oleh karena itu, izinkan kami membuatkan sebuah syarahan yang bertema kewajiban ihsan kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita dibesarkan dalam dengkapan dan kasih sayang orang tua yang tiada terhingga. Seorang ibu, Masya Allah perjuangannya. Sejak 9 bulan ia mengandung dengan keadaan lemah, melahirkan dengan susah, keringat dan darah pun bersimbah. Begitu pula seorang ayah memeras keringat membanting tulang dari pagi hingga petang mencari nafkah untuk anaknya. Lantas kita selaku anak memiliki kewajiban untuk ihsan kepada keduanya. Abi Abdullah Abdurrahman bin Nasir dalam tafsirnya As-Sa'di menjelaskan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, baik dengan perkataan, perbuatan, dan taatilah peraturannya dan jauhi larangannya. Namun di era globalisasi ini semakin marak lahirnya anak yang membentak, mengusir, mendampar, dan bahkan membantai secara melahan dan mengerikan. Seperti nasib naas yang dialami oleh Rohandip di Purbalingga. Ia dianiaya oleh anaknya sendiri akibat jengkel dinasihati. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya ridha Allah adalah ridha orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Isra
ayat 23 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Yang artinya, berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kau jangan menyembah lain selain Ia. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu jika salah seorang dari keduanya atau keduanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut merupakan metode untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, dilarang mengatakan ah karena dapat menyakiti dan menghancurkan hatinya. Dalam usul fikih, mafhum mukhalafah fakhwal khitab mengatakan bahwa jangankan memukul, menganiaya, mengatakan ah saja tidak boleh. Yang kedua, dilarang membentak. Sebaliknya, bahagiakan mereka dengan perkataan yang baik dan rasa sopan santun. Oleh karena itu, melalui kegiatan Syarhil Quran ini, kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tengah malam yang mencengkam, di saat orang lain tertidur dengan mimpi indahnya, kita bangun membasahkan muka dengan air wudhu, seraya bertahajud, membayangkan betapa banyaknya kasih sayang orang tua kepada kita dan betapa sedikitnya kasih sayang kita kepada keduanya. Seraya lisan berucap, kelak anak-anak seperti inilah yang akan diampuni dosanya dan akan dilapangkan rezekinya, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami bawakan, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.